Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pasta dan sereal. Yang beranggotakan saya Aulia Rahmadani Arsyad dengan NIM 20231046 dan rekan saya Hidayatul Mardia dengan NIM 20231116 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Monika Primasari MPD dalam mata kuliah Kimia Bahan Pangan. Dimulai dengan kasus pertama, yaitu yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Saat itu, seorang mahasiswa di Belgia ditemukan tewas dalam kamarnya. Seorang mahasiswa berinisial AJ tewas akibat melahap spaghetti dan saus tomat yang sudah dibuatnya 5 hari sebelumnya. AJ sering merebus seluruh pasta yang dibelinya, kemudian meletakkannya di tempat makan, lengkap dengan saus tomatnya. Setelahnya, makanan itu AJ letakkan di dalam kulkas. Begitu AJ ingin memakan spaghetti, ia tinggal mengambil salah satu tempat makan di dalam kulkas dan memanaskan spagettinya. Pemeriksaan PST Mortem menyatakan AJ meninggal dikarenakan keracunan makanan. Hal itu dikarenakan pasta yang dilahap AJ membuat livernya tidak berfungsi. Biasanya keracunan makanan hanya menyebabkan peradangan lambung, mual, muntah, serta diare. Hal itu juga bisa menyebabkan gagal hati akut. Bahkan lebih parahnya, kita tidak bisa menemukan bakteri mana yang menyebabkan masalah itu. Tubuh AJ tidak dapat melawan bakteri yang ada dikarenakan livernya sudah tidak berfungsi lagi. Selanjutnya pasta. Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia. Dibuat dari campuran terigu, air, telur, dan garam yang membentuk adonan yang bisa dibentuk menjadi berbagai variasi, ukuran, dan bentuk. Pasta dijadikan sebagai hidangan setelah dimasak dengan cara direbus. Jenis pasta sangatlah beragam seperti spaghetti, elbow macaroni, fusilli, ravioli, alphabet pasta, acini di pepe, anelli, angel hair, capanelle, dan lainnya. Di Indonesia, jenis pasta yang populer seperti spaghetti, makaroni, dan lasagna. Pasta terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pasta segar atau fresh pasta, terbuat dari adonan yang terdiri dari terigu, air, dan telur tanpa melalui proses pengeringan. Yang kedua ada pasta kering atau dried pasta, terbuat dari adonan yang terdiri dari tepung gandum, air, kemudian dikeringkan. Pasta kering berkualitas baik biasanya ditandai dengan teksturnya yang licin, warna yang kuning gading, berbentuk utuh, dan pengembangannya menjadi 4 kali lipat dari bentuk semula bila dimasak. Memanaskan makanan secara berulang. Keracunan makanan disebabkan oleh bakteri Bacillus cereus. Bacillus cereus menggunakan nutrisi yang ditemukan pada beras, produk susu, rempah-rempah, makanan kering, dan sayuran untuk berkembang biak. Saat panas, bakteri Bacillus cereus bisa terbunuh, namun bisa menghasilkan spora yang beracun. Menurut temuan dalam International Journal of Food Microbiology, juga tahan akan panas. Bakteri Bacillus cereus melepaskan 2 jenis racun, yaitu yang pertama, racun yang menyebar ke seluruh makanan di mana dapat menyebabkan muntah. Yang kedua, racun yang dilepaskan dalam usus kecil setelah makanan dikonsumsi yang menyebabkan kram dan diare. Menurut High Speed Training, memanaskan makanan dengan suhu dan waktu yang tepat secara berulang cukup aman, namun sebaiknya panaskan sebanyak 1 kali saja. Pastikan panas yang digunakan dalam suhu yang tepat agar makanan dapat dipanaskan dengan baik. Selanjutnya adalah cara pengolahan pasta. Yang pertama yaitu masukkan pasta di saat air rebusan sudah benar-benar mendidih. Yang kedua, menambahkan sedikit minyak ke dalam rebusan pasta. Yang ketiga, perhatikan tingkat kematangan pasta. Pasta enak disantap ketika kondisi al dente. Untuk mengetahui tingkat kematangan tersebut dengan cara ambil sedikit pasta yang tengah direbus, lalu potong untuk melihat bagian tengahnya. Jika bagian tengahnya sudah tampak sedikit garis kuning yang lebih gelap, maka pasta tersebut sudah dalam kondisi al dente dan siap untuk diangkat. Cara lain untuk memeriksanya adalah dengan menggigit atau mematahkan pasta dengan jari. Pasta yang al dente tidak akan terlalu mudah untuk patah dan masih kenyal.
Yang selanjutnya adalah cara penyimpanan pasta. Pasta kering disimpan di tempat kering dalam wadah tertutup rapat atau vakum untuk menghindari penyerapan air dan debu. Pasta tersebut akan tahan selama 6-12 bulan dan tidak dimakan kutu. Yang selanjutnya, pasta masak harus diberi minyak goreng dan disimpan di lemari es dalam wadah tertutup. Jika akan dihidangkan, celupkan pasta dalam air mendidih selama 2 menit sampai panas lalu tiriskan. Uganda WFP investigates suspected food poisoning deaths. Uganda dan Program Pangan Dunia PBB sedang menyelidiki apakah suplemen makanan yang digunakan untuk memerangi kekurangan gizi bertanggung jawab atas ratusan kasus dugaan keracunan makanan. 3 orang Uganda telah meninggal setelah makan super sereal bubur berbenteng yang diimpor dari Turki. Kementerian Kesehatan Uganda mengatakan pada hari Selasa bahwa setidaknya 262 orang di wilayah Kamboja Utara telah menunjukkan gangguan mental, muntah, sakit kepala, demam tinggi, sakit perut sejak 12 Maret setelah makan super sereal. Sampel stok super sereal dan air diambil dari daerah yang terkena dampak, termasuk darah, muntah, dan urin dari pasien saat ini sedang dianalisis. Penyebab orang sakit dan meninggal setelah mengkonsumsi super sereal yang disediakan oleh Program Pangan Dunia yang kemudian dikonfirmasi terkontaminasi oleh alkaloid tropan. Sampel super sereal telah terkontaminasi dengan spesies tanaman beracun Datura stromonium. Sumber terkontaminasi tanaman ini diduga berasal dari panen atau pengelola kedelai. Dan Datura metel adalah tanaman kecubung mengandung zat yang diketahui merupakan bahan yang digunakan untuk membius dan juga sebagai obat. Semua bagian tumbuhan kecubung dari akar, tangkai, daun, buah, bunga, dan biji mengandung senyawa alkaloid yang sudah dikenal sebagai obat bius. Alkaloid tropan mampu mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang. Serealia adalah tanaman yang bisa diolah menjadi makanan berkarbohidrat tinggi dari biji atau bulirnya. Manfaat serealia adalah sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh tanaman serealia adalah gandum, padi, sorghum, jali, barley, dan roge. Berbagai macam jenis serealia dan perbedaannya. 1. Serealia sejati atau utama. Bentuk utama serealia adalah pada padian, contohnya adalah jagung, padi, gandum, hafer, jelai yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, serealia semu adalah tanaman penghasil biji-bijian, contohnya quinoa, biji bayam, dan lain-lain. Contoh olahan makanan dari serealia. Salah satu jenis olahan makanan yang berasal dari serealia adalah beras. Contoh olahan makanan lainnya adalah tape ketan, kacang merah, kacang kedelai, roti gandum, popcorn, quinda, dan keripik jagung. Serealia juga digunakan sebagai MPASI bayi. Bahan serealia yang digunakan adalah beras merah, hafer, gandum, sorghum yang diolah menjadi bubur. Penyimpanan serealia. Yang pertama, penyimpanan hasil panen dalam bentuk karung. Penyimpanan tipe ini memiliki keuntungan yaitu fleksibel, modal investasi konstruksi bangunan relatif kecil, biaya bongkar muat lebih murah, dan tidak terjadi migrasi uap air. Kelemahan tipe ini diantaranya harus dilakukan fumigasi secara rutin sehingga dapat menambah kos usaha. Jika terjadi serangan hama, akan sulit dikendalikan dan temperatur dan kelembapan akan sukar dikendalikan. B. Penyimpanan hasil pertanian dalam bentuk curah atau silo. Penyimpanan dalam bentuk curah berarti hasil pertanian disimpan secara besar-besaran di dalam satu bangunan. Contohnya biji-bijian, antara lain gandum, beras, jagung yang telah dicicil, dan sorghum, dan lain-lain. Keuntungan sistem curah diantaranya biji-bijian dapat ditangani seperti fluida yang dapat dialirkan dan memudahkan pergerakan bahan, tidak membutuhkan karung pembungkus, pengendalian kualitas lebih efisien, tidak memerlukan tempat yang luas. Namun konstruksi silo tidaklah mudah.